Assalamualaikum. Hari ini saya ada giat Musrenbang Dapil di Kecamatan Pedes. Semoga apa saja nanti yang menjadikan suatu aspirasi dari masyarakat, khususnya yang ada di Dapil 3 melalui Bapak Kepala Desa Sedapil 3 bisa disampaikan kepada kami di perwakilan PRT Kabupaten Karang. Nomor 1, terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Nomor 2-nya, terwujudnya ekonomi kerakyatan yang kreatif, produktif, dan berdaya saing, serta berbasis pada provinsi lokal. Ini misi yang nomor 2 ini memang pembangunan untuk tahun 2023 untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal serta ekonomi kreatif. Misi nomor 3 ini mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembangunan yang berkesinambungan. Misi nomor 4, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Ini tema pembangunan ini dari 2001 sampai 2026. Cibuaya juga garis pantainya sangat panjang sekali, jadi punya potensi bagus sekali ini. Luasnya ini tadi 118,22 km persegi, luas sawah 44,16 km persegi, jumlah penduduk 15 tahun ke atas 41.497 jiwa, DTKS-nya 18.000. Kenapa kami menampilkan DTKS? Karena dari Dapil 3 ini terdiri dari 5 kecamatan ini 3 masuk ke kategori apa ya? Fokus es krim. Kemiskinan es krim dan sebut biar manis. Bukan antara Kecamatan Pedes dan Kecamatan Cilebar sebetulnya. Jadi ini sangat mempengaruhi sekali harga gabah ya karena harus ngojek gitu ya. Nah ini Jalan Usaha Tani Payungsari Malangsari seperti ini di Kecamatan Pedes, penghubung antara Payungsari Malangsari, Jalan Usaha Tani juga. Ini seperti ini keadaannya baru kemarin. Karena ini motor juga gak bisa ngelewatin, apalagi mobil. Ini panjangnya kurang lebih tinggal 176 meter lagi kalau ini. Kita akan sama-sama berbicara tentang fokus pembangunan 2023, yaitu tentang ekonomi lokal. Saya rasa sangat cocok sekali dengan kultur kita. Tadi banyak sekali dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan termasuk dari Pak Haji Dedi juga berbicara tentang persawahan, pengairan. Yaitu kita itu ya gak jauh-jauh dari sawah, perairan, lokal kita itu. Bukan pembangunan yang lain, infrastruktur yang menunjang menunjang ekonomi ya lokal itu, yaitu persawahan kita. Ya ini pembangunan Jitut yang menurut saya tadi kata Pak ini jangan besar-besar kalau Jitut. Menurut saya harus besar kalau Jitut mah jalannya. Karena harus masuk itu mobil truk, mobil angkutan gabah. Masyarakat banyak sekali usulan-usulan yang memang ternyata udah sampai ke camat, udah sampai juga ke PUPR. Ekonomi kerakyatan yang kreatif. Nah, saya sekedar memberikan masukan saja kepada para OPD terkait yang hadir di sini, terutama kepada Bapak Haji Dedi Adian. Ini sangat baik sekali maksud dan tujuan yang kita programkan untuk 2023. Tapi menurut kacamata saya di Dapil 3
bahwasannya tadi yang disampaikan oleh Pak Camat Kecamatan Pedes sebagai perwakilan yang ada di Dapil 3 ini masih banyak program pembangunan yang belum tercover. Di antaranya tadi infrastruktur jalan, perairan, persawahan, juga ekonomi kerakyatan. Nah, tadi kaitan dengan ekonomi kerakyatan, kalau tidak ditunjang dengan infrastruktur yang baik, nah ini mungkin kita juga sangat-sangat miris, Haji. Karena yang saya lihat ini tadi yang telah dipaparkan Pak Camat, jalan lingkar saja yang menuju desa ke desa ini masih sejeblok itu, masih serusak itu. Di mana nanti masyarakat akan bisa berkembang ekonomi rakyatnya? Seperti itu. Nah, saya mohon ini Karawang ini segera menyelesaikan untuk program infrastruktur pembangunan, terutama jalan. Karena jalan ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Karawang. Baik itu untuk masyarakat pertanian maupun secara perekonomian, perikanan, seperti itu. Karena orang yang dilihat itu infrastruktur jalan dulu. Saya aja misalnya menuju dari Karawang ke Pedes, kalau misal jalannya itu goyang Karawang, ya kita ngerasa tidak enak juga. Karena kita semuanya ini wakil masyarakat, wakil rakyat, khususnya yang ada di daerah pemilihan 3. Kemarin saya karena reses di Payung Sari. Nah ini Pak Lurah mengusulkan ini juga, yang di arah Payung Sari Malang Sari 170 meter. Ada lagi jalan lingkar masih 900 meter ya yang ada di Payung Sari. Begitu juga yang arah ke Kertaraharja Kosambi Batu Kertamulia ya. Ini masih sangat panjang ini. Kecamatan yang lain, Pakis Jaya, Batu Jaya, Tirta Jaya, begitu juga Cibuaya, masih ada jalan yang rusak total. Desa Kedung Jaya, yaitu Dusun Rawasari. Nah ini jalannya sangat parah di situasi hujan. Sedangkan itu sarana transportasi perekonomian, perdagangan ada di situ, perekonomian tambak di situ. Nah ini Pak, yang harus dipertimbangkan. Alek, ya Pak Lurah Alek itu saudara saya di Batu Jaya. Nah ini kaitan dengan saluran air pembuang. Ini yang sangat-sangat jalan provinsi, jalan kabupaten yang sampai saat ini masih terkendala dengan eceng gondoknya. Ini. Dan kita juga harus memikirkan harus dibuang kemana sampah-sampah ini. Semua kecamatan teriak. Harusnya satu titik, kalau di Dengklok ya di Dengklok kita pasang jaring. Kayak tadi Pak Camat misalnya. Pasang jaring aja di Remas Dengklok. Jadi adapun tercover dan tidaknya kan saya mungkin yang punya kebijakan itu pemerintah daerah, punya anggaran itu pemerintah daerah. Karena kita sebagai perwakilan rakyat itu punya rasa tanggung jawab untuk bisa menjembatani bapak-bapak yang ada di bawah. Seperti itu. Sudah komunikasi lancar dan insya Allah jalan yang ke Indomart itu saya garap nanti ya Pak Haji Anto. Terima kasih. Tim dari Karawang Pak Haji Dedi Ahdiat alhamdulillah hadir, beserta yang lain tadi di absen. Padahal harus tahu semua nih yang diundang Pak Camat itu siapa. Sebelum Dadu turun ke sini harus di absen dulu. Yang hadir siapa, PJT, DRHK misalkan, yang lain-lain, karena di sini pertanyaan akan banyak. Di 2022 kemarin di LKPJ pemerintah daerah menjanjikan, Pak Asda, Pak Sekda termasuk yang lain-lainnya, bahwa akan memprioritaskan wilayah pesisir. Wilayah pesisir itu terutama yang akan diprioritaskan adalah Dapil 3. Sejauh mana akan prioritaskan? Kalau cuma ngomong janji pertanggungjawaban, kalau nggak ditanyain di depan masyarakat, nggak tahu juga masyarakat kalau Dapil 3, Dapil pesisir ini akan diprioritaskan oleh pemerintah daerah. TAPD loh yang ngomong. TAPD ini kan perwakilan bupati, wakil bupati juga. Ketika pemaparan visi dan misi bupati, wakil bupati, cuma 3 kata, mandiri, martabat, bermartabat, dan sejahtera. Cuma 3 kata, cuma sangat-sangat luas.
Yang saya tanyakan, mumpung ada ini, sejauh mana prioritas untuk dapil 3? Karena di sini yang akan diprioritaskannya di sini ini pembangunan, perencanaan pembangunan 2023. Kalau di sini ya pada hari ini tidak direncanakan, diprioritaskan kan seperti itu. Pertanyaannya adalah, Lulahu dulu, Lulahu 4 ya Pak Bugi ya, 4 per 1 desa. Rata-rata kah 1 kabupaten? Rata. Prioritasnya mana untuk dapil 3? Kalau misalkan itu rata-rata, di saya proposal itu sama nih. Apa yang diprioritaskan untuk dapil 3, dapil pesisir? Ketika itu hanya masih rata-rata dengan 4 lulahu per desa, termasuk kelurahan, gitu-gitu kayaknya. Apa yang diprioritaskan tadi Bu Saidan mengatakan dikamanakeun duit kebersihan, masuk PAD betul. Kita nitip di PDAM betul. Ini baru 2 tahun naik 7.500 kalau nggak salah. Memprioritaskan dapil 3, terutama dapil pesisir. Pemerintah daerah pambelikeun atuh sawah 1 hektar ewang untuk TPS, pambelikeun truk hiji ewang. Kita mah dapil pesisir, coba ngecek dulu. Apa yang diprioritaskan? Nggak ada Pak. Atau gitu-gitu kan lamun teu direncanakeun aing. Tolong sampaikan ke TAPD kalau memang janji di depan kita di Banggar, realisasikan mulai hari ini.